Selamat malam, saudara-saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Malam hari ini kita akan melihat satu bagian dari firman Tuhan di dalam 1 Yohanes 4 ayat 7 sampai 21. Bagian 1 Yohanes 4 7 sampai 21 menjadi satu bagian yang seringkali dikotbahkan dan dikotbahkan di gereja-gereja. Dan beberapa hari yang lalu saya melihat sebuah khotbah yang juga memakai 1 Yohanes 4 ini, tetapi dengan pemenggalan ayat sampai pasal 5 ayat yang kelima. Jadi pasal 4 mulai ayat 21 sampai pasal 5 ayat yang kelima. Hari ini kita akan melihat bagian yang lain dengan pemenggalan yang lain, mulai ayat 7 sampai 21, karena ini berbicara mengenai satu bagian yang sangat penting untuk kehidupan Kristen kita, yaitu mengenai identitas kita sebagai anak-anak Allah. Nah, di dalam khotbah yang saya lihat kemarin, ada sebuah penekanan yang berbeda dengan apa yang akan saya sampaikan hari ini. Dia membaginya menjadi 3 bagian yang bagi saya yang bagian yang kedua cukup sangat dipaksakan karena dia memakai bagian yang seolah-olah itu menjadi makna atau maksud dari Yohanes 4, tetapi sebetulnya itu bukan yang dimaksudkan oleh 1 Yohanes 4. Nah, jadi di dalam 3 bagian itu yang mulai dengan eh, sebuah sebuah perintah atau perintah untuk mengasihi. Yang pertama, bagian pertama. Yang kedua adalah hambatan dalam mengasihi. Yang ketiga adalah kekuatan Injil yang menggerakkan untuk seseorang mengasihi. Ini pun bagian yang ketiga pun ini menjadi bagian yang cukup kita bisa pertanyakan, walaupun tidak sejauh dari bagian yang kedua, karena bagian kedua itu saya melihat ada eksegesa di situ, bukan eksegesis, tetapi ada nama eksegesa, menaruh ide dari seorang pengkhotbah ke dalam teks, bukan teks itu sendiri yang berbicara mengenai bukan maksud teks itu sendiri, tetapi ide dari pengkhotbah itu ditaruh di situ untuk dipaksakan di situ, sehingga menjadi khotbah yang seolah-olah itu flow-nya menarik dan bagus. Nah, saya tidak akan membahas khotbah tersebut, tetapi ketika saya kembali ke 1 Yohanes 4 itu yang juga dikhotbahkan, saya menemukan sesuatu yang berbeda, dan ini berbicara mengenai sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan kekristenan kita. Nah, mari kita mulai, saudara, untuk kita bisa melihat bagian dari 1 Yohanes 4 ini. Jadi, seperti yang saya sudah sampaikan, bahwa ini berbicara mengenai identitas kita sebagai anak-anak Allah. Jadi 1 Yohanes 4 akan itu mulai dari ayat yang ke-7 sampai ke ayat yang ke-21. Jadi itu bicara mengenai identitas kita sebagai anak Allah. Nah, saya membaginya menjadi 3 juga, tetapi 3 ini mendukung ide besar dari teks bagian ini, identitas anak-anak Allah. Yang pertama adalah istilah di 3 bagian yang akan saya ungkapkan ini diwakilkan oleh 3 istilah dari bahasa Yunani. Yang
pertama adalah Genau, Genau, Theomai, dan N-Toutu, atau sebetulnya bisa hanya pakai N saja. Nah, tapi tiga istilah ini sangat penting untuk kita perhatikan, karena ini membentuk satu gambaran atau konsep mengenai identitas anak-anak Allah itu. Nah, tiga istilah ini kita akan lihat dan kita akan membangun konsep dari itu. Oke, jadi kita lihat di situ di dalam Yohanes Yohanes 1 Yohanes 4 ayat 7 dikatakan, saudara-saudara yang kekasih, marilah kita saling mengasihi sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu, bukankah kita telah mengasihi Allah? Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita dan kasih-Nya sempurna di dalam kita. Demikianlah kita ketahui bahwa kita tetap berada di dalam Allah dan Dia di dalam kita. Dia telah mengaruniakan kita mendapat bagian dalam rohnya, dan kami telah melihat dan bersaksi bahwa Bapa telah mengutus anaknya menjadi juru selamat dunia. Barang siapa mengaku bahwa Yesus adalah anak Allah, Allah tetap berada di dalam dia dan dia di dalam Allah. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah pada kita. Allah adalah kasih. Barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Dalam hal inilah kasih Allah sempurna di dalam kita, yaitu kalau kita mempunyai keberanian percaya pada hari penghakiman, karena sama seperti Dia, kita juga ada di dalam dunia ini. Di dalam kasih tidak ada ketakutan, kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan, sebab ketakutan mengandung hukuman dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Kita mengasihi karena Allah telah lebih dahulu mengasihi kita. Jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah, ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta, karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin ia mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Dan perintah ini kita terima dari Dia, barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Nah, saudara, di dalam bagian yang kita sudah baca tadi, itu bicara mengenai identitas. Kita pasti menemukan di situ satu eh, satu istilah yang sangat penting yang perlu kita perhatikan, yaitu Allah adalah kasih. Itu mengenai identitas Allah sebetulnya, tetapi kemudian kitalah yang juga mendapatkan identitas itu. Dikatakan bahwa kasih itu berasal dari Allah. Nah, saudara, yang pertama adalah saya ingin membaginya menjadi tiga. Yang pertama adalah mengenai asal dari identitas itu. Identitas itu berasal dari mana? Kedua adalah karakter. Bagaimana kasih itu menjadi sebuah karakter yang bisa dilihat, diperhatikan oleh orang, dan menjadi sesuatu yang bisa real, di sesuatu yang konkret yang bisa dilihat dari kita.
menjadi satu habit yang terus-menerus ada di dalam kita. Yang ketiga adalah motif. Nah, motif ini juga sangat penting. Kalau tadi kita berbicara mengenai karakter, ya sesuatu yang dari luar yang perlu nyata terlihat, bahwa kasih itu perlu nyata, perlu dilihat. Tetapi juga kita perlu tahu bahwa motif kita yang dari dalam, motifnya juga harus kasih. Mengapa? Karena kasih itu juga harus sesuai dengan apa yang terlihat dari luar, dan dari dalam itu pun harus sama dengan luar. Jadi yang luar sama dengan yang dalam, dan dalam sama dengan yang luar. Tidak ada bayang-bayang, tidak ada abu-abu, daerah abu-abu di situ, tidak ada sebuah kemunafikan, tetapi betul-betul kita berada di dalam kasih itu. Nah, saudara, mari kita lihat bagian yang pertama. Nah, sebelumnya saudara, kita perlu lihat bahwa surat 1 Yohanes secara umum bukan surat hukum yang memerintahkan penerimanya melakukan sesuatu agar memperoleh sesuatu. Bukan pula sebuah surat yang jika perintah itu dilanggar maka ia mendapatkan konsekuensi atas pelanggaran itu. Jadi ini bukan mengenai jika kamu melakukan ini maka kamu akan mendapatkan ini. Jika kamu melakukan ini kamu akan jika kamu melanggar ini kamu tidak mendapatkan ini. Bukan seperti itu. Surat 1 Yohanes lebih bersifat penegasan akan identitas orang yang menerima dan membacanya. Jadi surat 1 Yohanes ini diberikan pada orang atau jemaat yang ingin mengetahui siapa diri mereka sesungguhnya di hadapan Allah. Jadi bukan sebuah hukum yang perlu untuk ada konsekuensinya, bukan. Jadi jikapun ada yang dikatakan itu adalah sebuah perintah, tetapi ini dibungkus dalam satu konteks identitas. Diasumsikan bahwa penerima surat ini mereka tahu mengenai perintah itu, tetapi apa hubungannya dengan diri mereka dan bagaimana mereka mengetahui mereka ada di dalam Allah. Mereka lewat surat itulah diklarifikasi apakah mereka ini ada di dalam Allah atau tidak. Jadi ini bukan sesuatu yang hukum begitu ya, tetapi penegasan akan identitas, khususnya di dalam 1 Yohanes 4 ayat 7 sampai 21. Nah, tema utama dari 1 Yohanes adalah kasih Allah yang telah turun menjadi manusia dan menampakkan diri pada para rasul, supaya mereka yang mendengar pemberitaan para rasul dapat beroleh persekutuan dengan Bapa dan anaknya Yesus Kristus dan mengambil bagian dari rohnya. Jadi ini berbicara mengenai kasih Allah yang turun kepada manusia dan menampakkan diri supaya lewat para rasul yang melihat, bersaksi, dan melihat sendiri kasih Allah itu, memberitakannya pada orang lain, dan orang itu, khususnya yang membaca surat 1 Yohanes, dapat beroleh persekutuan dengan Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Catatan yang penting adalah persekutuan ini terjadi ketika terjadi pengampunan dosa dan pendamaian antara Allah dan manusia melalui darah Yesus Kristus. Persekutuan dengan Allah adalah perwujudan dari kasih Allah. Jadi kalau saudara lihat di pasal pertama dari surat 1 Yohanes ini, saudara menemukan bagian ini, bagian di mana lewat surat ini, lewat pemberitaan ini, lewat kesaksian para rasul, khususnya Rasul Yohanes, mereka dapat beroleh persekutuan dengan Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus.
Nah, saudara, bagian yang pertama dengan dengan istilah genau. Genau itu sebetulnya berasal dari artinya adalah lahir. Nah, itu ada di dalam ayat yang ketujuh. Saudara perhatikan di ayat yang ketujuh, saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Itu sesuatu yang penting yang kita perlu ambil karena ayat 7 ini dimulai dengan sebuah kata vokatif atau ditujukan pada orang yang disebut sebagai saudara-saudaraku yang kekasih. Dan kemudian dia melanjutkan mengenai berasal dari Allah dan lahir dari Allah. Ya, itu kata lahir itu adalah kinao, berbicara mengenai Allah yang adalah kasih itu melahirkan kita, dan kita yang lahir dari Allah lahir dari kasih itu, kasih dari Allah itu. Allah adalah kasih, Kristus berasal dari Allah. Orang yang berasal dari Allah saling mengasihi. Orang yang tidak berasal dari Allah membenci. Orang yang tidak mengasihi tidak mengenal Allah. Kasih Allah telah dinyatakan melalui Kristus yang berasal dari Allah. Kristus datang supaya orang-orang hidup di dalam kasih Allah. Nah, itu satu konsep yang sangat luar biasa. Kasih itu adalah Allah atau Allah adalah kasih, dan kasih itu melahirkan kita yang percaya dalam nama Yesus Kristus yang telah di, diperdamaikan dengan Allah dan kita berada dalam persekutuan dengan Allah. Kita dilahirkan dari Allah yang adalah kasih itu. Jadi ketika kita percaya, Allah memberikan rohnya kepada kita, dan dengan roh itu kita sebetulnya dalam tanda kutip atau dalam seperti pertemuan Yesus dengan Nikodemus, orang yang berasal dari roh akan hidup, eh, akan menuruti keinginan-keinginan roh atau adalah roh. Jadi orang yang percaya kepada Kristus dilahirkan dari roh Allah. Ada satu natur yang berbeda dengan orang-orang yang belum percaya. Natur itu diberikan melalui Roh Kudus, dan Roh Kudus itu memberikan natur yang baru, dan natur itu yang paling utama adalah kasih. Saudara mungkin juga pernah ingat di dalam surat Paulus, ketika Roh Kudus dicurahkan, Roh Kudus itu dicurahkan atas diri kita ke dalam hati kita, dan kasih Allah juga dicurahkan melalui Roh Kudus itu. Jadi natur yang baru itu adalah natur Allah melalui Roh Kudus, dan natur itu adalah kasih. Orang yang lahir dari Allah akan mengasihi, akan saling mengasihi. Jadi kasih itu dari Allah, orang-orang yang mengasihi berasal dari Allah. Jadi yang perlu diketahui oleh para pembaca 1 Yohanes 4 ini adalah mereka itu berasal dari mana. Itu bagian dari identitas mereka. Mereka harus tahu bahwa mereka berasal dari Allah dan mereka beroleh persekutuan dengan Allah. Nah, tentu kita juga bisa menjelaskan ayat yang ke-8 karena ayat ke-7 itu sebuah introduksi untuk ayat 8, 9, dan 10. Jadi ayat yang ke-8 dikatakan barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Itu tadi sudah kita jelaskan sebelumnya di ayat yang ke-7 itu. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu. Bukan kita telah mengasihi Allah, tetapi Allah telah mengasihi kita dan telah mengutus anaknya sebagai pendamaian atas dosa-dosa kita. Jadi mulai dari Allah, dia mengutus anaknya yang tunggal,
untuk mengasihi dunia. Dari situlah kita berasal. Dari Allah yang mengutus anaknya itulah kasih itu berasal dan kita berasal. Dan karena pendamaian melalui anaknya Yesus Kristus, kita dilahirkan baru melalui Roh Kudus. Jadi bagian ayat yang ketujuh itu sebuah pembukaan, dan ayat 8, 9, 10 itu sebagai penjelasan apa yang sudah dibuka di ayat yang ketujuh. Nah, bagian yang berikutnya, saudara, yang kedua adalah nyata dari luar atau karakter. Kalau kita bilang sih ini sesuatu yang terlihat dari luar, sesuatu yang perlu diperhatikan, yang nyata, yang bisa dilihat oleh mata. Nah, dikatakan di situ bahwa ini diwakili dengan kata theaomai. Theaomai ini memandang atau melihat. Ini sebuah ajakan untuk lihatlah, seperti itu. Behold dalam bahasa Inggris. Lihat. Nah, dikatakan di ayat yang ke-11, saudara perlu perhatikan 11 dan 12. Mulai dua ayat ini kita akan melihat bagaimana karakter kasih itu perlu nyata dilihat. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Tidak ada seorang pun pernah melihat Allah. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita. Dan kasihnya sempurna di dalam kita. Oke, ayat 12 mungkin kita perlu penjelasan di situ. Dimulai dengan tidak seorang pun pernah melihat Allah. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita. Penggalan kalimat yang pertama di awal itu, tidak ada seorang pun pernah melihat Allah. Itu pernyataan. Terus kemudian kemudian ada lanjutannya, jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita dan kasihnya sempurna di dalam kita. Maksudnya apa, saudara? Ada atau melihat, tetapi kemudian jika kita mengasihi, Allah tetap di dalam kita dan kasihnya sempurna di dalam kita. Jadi apa hubungannya melihat dengan Allah yang ada di dalam kita dan kita saling mengasihi? Saudara, kalau misalnya kita lihat lebih lanjut di ayat 13, maka kita akan sampai ke 14 dan 16 tentunya, kita akan menemukan bahwa sebetulnya yang dimaksudkan adalah kasih itu yang berasal dari Allah, dan Allah adalah kasih, itu dapat dilihat nyata di dalam kita melalui kita yang saling mengasihi. Ya, jadi di ayat 13 katakan, demikianlah kita ketahui bahwa kita tetap berada di dalam Allah dan Dia di dalam kita. Ia telah mengaruniakan kita mendapat bagian dalam rohnya. Dan kami telah melihat dan bersaksi bahwa Bapa telah mengutus anaknya menjadi juru selamat dunia. Kami telah melihat di situ. Di ayat yang ke-15, barang siapa mengaku bahwa Yesus adalah anak Allah, Allah tetap berada dalam dia dan dia di dalam Allah. Kita telah mengenal dan percaya akan kasih Allah kepada kita. Saudara perhatikan di mulai ayat 14 ada kata kami. Sebelumnya mulai kita sampai ayat 13, ayat 14, kemudian kami. Kemudian balik lagi menjadi kita, ayat 16. Nah, ini perlu diperhatikan. Mengapa? Karena ada sebuah penekanan di situ. Penekanannya apa, saudara? Bahwa orang bagian ini berbicara mengenai bagaimana seseorang itu dapat berada di dalam Allah atau Allah di dalam mereka, adalah melalui sesuatu yang dapat dilihat. Orang lain tidak bisa melihat Allah, tetapi mereka bisa melihat
Allah ketika kita saling mengasihi. Jadi sesuatu yang dari dalam keluar, nyata, dan lewat kasih itulah mereka melihat Allah. Nah, ayat yang ke-14 itu adalah pernyataan para rasul dengan diwakili oleh Rasul Yohanes tentunya. Dan kami telah melihat dan bersaksi bahwa Allah telah mengutus anaknya menjadi juru selamat dunia. Barang siapa mengaku Yesus adalah anak Allah, Allah tetap berada di dalam dia, dan dia di dalam Allah. Dengan kata lain adalah, kami telah melihat kasih Allah itu di dalam Yesus Kristus. Kita sebetulnya sudah ada penjelasan di bagian yang pertama itu, ketika dikatakan bahwa Kristus itu adalah kasih, perwujudan kasih Allah. Inilah kasih itu, di ayat yang ke-9, inilah kasih Allah yang dinyatakan tengah-tengah kita, bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Di bagian yang kedua ini, saudara, ini ditekankan lebih jelas lagi bahwa sebetulnya kita melihat kasih itu secara nyata di dalam Kristus, dan karena kita melihat kasih itu, maka kita percaya akan Kristus, bahwa Kristus atau Yesus adalah anak Allah, maka kita ada di dalam kasih Allah. Kita telah mengenal dan percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih, barang siapa tetap berada dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah, dan Allah di dalam dia. Jadi saudara, di dalam bagian yang kedua ini nyata bahwa saling mengasihi penanda karakter luar dari seseorang yang berada di dalam Allah. Ya, jadi karakter itu perlu dilihat, dan bagaimana itu bisa terlihat itu perlu satu tindakan untuk saling mengasihi. Bagaimana seseorang bisa tetap berada di dalam Allah, identitasnya berada di dalam Allah, dia perlu saling mengasihi. Kristus adalah kasih Allah yang dapat dilihat. Jadi ini sebuah sebuah inspeksi yang kedua, pengenalan yang kedua, bahwa ketika seseorang berada di dalam Allah, seseorang itu akan menunjukkan sikapnya, karakternya yang saling mengasihi, yang mengasihi Allah, mengasihi sesama. Nah, bagian ketiga, saudara, ini juga bagian yang tidak kalah pentingnya, karena ini meneguhkan yang kedua dan juga yang pertama. Ayat 17. Dalam hal ini, kasih Allah sempurna di dalam kita, yaitu kalau kita mempunyai keberanian percaya pada hari penghakiman, karena sama seperti Dia, kita juga ada di dalam dunia ini. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan, sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Oke, saudara perhatikan di situ, kata di dalam itu berulang kali, khususnya mulai ayat yang ke-17 sampai yang ke-18. Kata di dalam atau en tuto, secara khusus sebetulnya dalam hal inilah, di dalam ini, di dalam inilah, di dalam inilah itu merujuk pada Allah di dalam kita dan kita di dalam Allah. Nah, dalam hal inilah kasih Allah sempurna di dalam kita. Karena Allah di dalam kita, maka kasih yang kita tunjukkan itu adalah kasih yang sempurna. Karena Allah ada di dalam kita. Yaitu kalau kita mempunyai keberanian percaya pada hari penghakiman sama seperti Dia. Ini bagian yang sangat seringkali disalahpahami sebagai sebuah hambatan, yang seperti saya sudah buka tadi ketika saya eh, mendengar satu khotbah, ini dianggap sebuah hambatan.
Tetapi sebetulnya yang ingin ditunjukkan adalah bagaimana eh, orang yang ada di dalam Allah itu memiliki keberanian percaya pada hari penghakiman. Maksudnya apa? Maksudnya dia tidak percaya pada hari penghakiman. Bukan. Maksudnya adalah ketika ada hari penghakiman pun, karena Allah di dalam kita, kita tetap percaya dan kita memiliki keberanian menghadapi hari itu. Tidak ada ketakutan lagi. Nah, di dalam khotbah yang saya dengar itu, ini menjadi sebuah hambatan. Wah, karena kita ini takut pada manusia sehingga kita berdosa, dan ketika kita mau jujur, kita tidak berani untuk jujur karena takut pada manusia. Bukan. Yang ingin ditekankan di sini adalah karena kita mengasihi Allah dan Allah mengasihi kita, kita memiliki keberanian itu. Kita tidak memiliki ketakutan menghadapi hari penghakiman itu. Mengapa? Karena Allah di dalam kita, yaitu tadi karakternya, kasihnya itu memang keluar, nyata keluar dengan kata teoma itu dapat dilihat, sesuatu yang dapat dilihat. Dan sekarang saudara, kita masuk ke bagian yang ketiga, itu bicara mengenai sesuatu yang dari dalam, motivasi yang dari dalam. Karena bicara mengenai keberanian dan opositnya atau lawan katanya ketakutan. Jadi saudara, orang-orang yang memiliki identitas di dalam Allah, orang-orang yang ada di dalam Allah, mereka akan memiliki keberanian. Keberanian apa? Keberanian untuk menghadapi hari penghakiman karena kasih Allah itu sempurna. Dan karena kasih Allah itu sempurna, dia melenyapkan ketakutan. Dia mengetahui bahwa Allah mengasihi saya dan saya mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Nyata lewat apa? Lewat sesuatu yang dari luar yang dapat dilihat dan juga motivasi dari dalam yang timbul ketika kita mengasihi Allah. Ayat 19 katakan begini. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Ini merujuk lagi ke bagian yang sebelumnya, bagian yang pertama, kedua juga ada bagian itu, pengulangan itu. Jika seorang berkata, aku mengasihi Allah dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Dan perintah ini kita terima dari dia. Barang siapa mengasihi Allah, ia harus mengasihi saudaranya. Saudara perhatikan di situ, kata mengasihi saudara. Jika ia tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Itu merujuk lagi ke bagian yang kedua yang perlu dilihat. Tetapi saudara, itu pun saudara, itu perlu kita lihat dalam bagian yang ketiga ini. Jika tidak ada motivasi dari dalam, karena ada Allah itu, maka saudara, itu tidak akan terjadi. Karena kita tidak mungkin melepaskan bagian ini terlepas dengan bagian yang pertama dan yang kedua. Di ayat 21 ditekankan lagi, perintah ini kita terima dari Allah. Perhatikan di sini, perintah ini kita terima dari Allah. Barang siapa mengasihi Allah, ya harus mengasihi saudaranya. Perintah tentu itu sesuatu yang perlu dilakukan, tetapi ini bukan eh, sebuah sesuatu yang terpaksa dilakukan. Mengapa? Karena di bagian sebelumnya sudah dijelaskan bahwa kita yang percaya bahwa Yesus adalah anak lahir dari Dia, ya. Jadi Allah melahirkan melalui rohnya, melahirkan kita melalui rohnya, dan kita memiliki natur yang baru, natur untuk mengasihi. Dan perintah mengasihi ini berasal dari Dia. Jadi kita
memiliki natur untuk mengasihi, dan perintah untuk mengasihi itu sama dengan natur itu yang Tuhan berikan. Jadi ilustrasi yang gampang adalah sebetulnya kalau misalnya kita ke sedang menonton TV, terus kemudian ketika ada iklan begitu, kita coba berusaha untuk mengganti saluran televisinya, kita mulai cari cari remote begitu. Ternyata karena kita fokusnya pada yang lain, kita ambil satu remote dan ternyata kita coba pindahkan. Kita pikir itu remote TV, tetapi ternyata itu remote AC. Apa yang terjadi? Apakah salurannya akan berpindah? Tidak, saudara. Jadi Allah itu memberikan, sama seperti televisi itu, Allah itu memberikan kita kemampuan untuk mengasihi melalui rohnya. Dia juga memberikan perintah yang sesuai dengan natur dan kemampuan mengasihi itu. TV dirancang untuk menampilkan berbagai saluran hiburan dan segala macam. Yang bisa mengendalikan TV itu adalah remote TV, bukan remote AC. Jadi dua-duanya perlu klop, harus tepat. Nah, kita perlu tahu bahwa motif itu adalah kasih dalam kita mengasihi. Jadi kasih adalah motif yang mendasari tindakan. Kasih menjadi motif yang memberikan keberanian. Kasih menjadi motif yang melakukan perintah Allah. Ya, jadi ini sangat penting. Mengapa? Karena melalui kasih inilah kita bisa menampilkan sesuatu yang menampilkan natur kasih Allah itu lewat tindakan yang nyata. Dan melalui kasih itulah kita memiliki keberanian. Kita ini bukan takut, tapi kita mau mengasihi Allah. Kita memiliki kasih itu. Kita tahu, kita memiliki confidence itu. Sama seperti seorang anak yang dikasih oleh ayahnya, dan ketika dia melakukan, ya ketika dia mulai mungkin waktu dia makan, terus kemudian lepotan, ketika dia masih kecil, ayahnya tahu dia akan melakukan kesalahan itu, tetapi ayahnya juga mengasihi dia. Dan anak itu tahu bahwa ketika bapaknya mengasihi dia, dia memiliki keberanian untuk mengasihi bapaknya, untuk mengasihi Allah, mengasihi apa yang diinginkan dilakukan oleh ayahnya atau bapaknya. Jadi motivasinya bukan lagi ketakutan, tetapi kasih. Saya ingin mengasihi Allah. Itu motivasi terbesar yang bisa mengubah cara pandang kita terhadap hari akhir atau hari penghakiman. Kita tidak lagi takut karena kasih Allah ada di dalam kita. Nah, itu sesuatu yang penting yang perlu kita ketahui. Nah, saudara, beberapa pertanyaan yang kita bisa tanyakan pada diri kita sebagai renungan. Yang pertama, jika saudara bertanya dengan jujur pada diri saudara, siapakah sebenarnya saudara? Identitas saudara siapa? Mampukah saudara menjelaskan identitas saudara yang sesungguhnya? Yang kedua, berasal dari manakah identitas Kristen saudara yang sesungguhnya itu? Tiga, apakah yang dikatakan mengenai identitas saudara dalam Kristus? Siapakah saudara dalam Kristus? Yang keempat, jika seorang berasal dari Allah, apa karakteristik dan motivasinya? Motivasi saudara. Saya akan tutup dengan ini. Jika identitas Kristen kita berasal dari Allah yang adalah kasih, maka untuk hidup di dalam kasih dan bertindak berdasarkan kasih adalah sesuatu yang akan terwujud keluar dari diri kita melalui pertolongan Roh Kudus. Itu sesuatu yang akan terjadi, sesuatu yang akan nyata melalui pertolongan Roh Kudus.
Karena Allah sendiri yang melahirkan kita melalui kasih-Nya, dan kasih itu, di dalam kasih itu kita diperlengkapi untuk saling mengasihi. Kiranya ini menjadi satu renungan dan berguna untuk kehidupan Kristen kita, melihat diri kita dalam identitas Kristen, dalam cara pandang Allah melihat kita. Sekian, Tuhan Yesus memberkati.